siapa bilang ya kalau berkebun itu hanya bisa dilakukan di desa. Nah, dengan kreativitas ada warga kota yang bisa tetap berkebun seperti yang dilakukan oleh Soraya Cassandra. Siapa bilang berkebun di tengah kota itu mustahil dilakukan? Memang, lahan perkotaan yang terbatas dengan bangunan di mana-mana membuat lahan untuk berkebun terbatas. Namun dengan kreativitas dan kemauan, berkebun di kota bisa diwujudkan. Ini dibuktikan oleh Siti Soraya Cassandra lewat Kebun Kumara. Isu lingkungan seperti polusi, banjir, erosi, dan masalah-masalah lainnya menjadi latar belakang Cassandra mendirikan Kebun Kumara bersama suami dan saudaranya di tahun 2016 lalu. Kebun Kumara menjadi area aktivitas bagi siapapun yang ingin belajar pada alam. Terletak di Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Kebun Kumara ingin membantu masyarakat kota bergaya hidup seimbang dan lestari. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh ya terkait dengan Kebun Kumara ini, kita akan langsung berbincang saja ya dengan salah satu pendirinya, yaitu Siti Cassandra Soraya yang sudah bergabung bersama dengan kita melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mbak Sandra. Selamat pagi, Mbak Patricia. Terima kasih sudah berkenan bergabung dalam Berita Satu Pagi. Menarik ya Mbak Sandra kalau berbicara soal kebun, apalagi kalau di kota-kota besar gitu ya. Ini sangat jarang kita temui, apalagi mungkin ini pertama kali saya mendengar ada yang kemudian berkebun begitu di kota besar gitu, seperti yang Mbak Sandra lakukan. Saya akan awali dialog ini mungkin dengan menanyakan kepada Mbak Sandra. Jadi sebetulnya sejarah singkat mungkin ya, atau mungkin latar belakang kemudian Kebun Kumara ini ada. Ini seperti apa nih ceritanya, Mbak? Oke, jadi Kebun Kumara sendiri itu berdiri sejak tahun 2016. Jadi kami adalah sebuah bisnis, kami bergerak di bidang edukasi dan lanskap kebun pangan. Dan latar belakangnya kenapa kita merasa kok penting ya untuk punya kebun di perkotaan adalah karena saya sebagai anak yang lahir dan besar di kota, saya merasa ada keterputusan dari gaya hidup perkotaan dengan alam. Padahal kita kan sangat bergantung ya pada alam ya, maksudnya kita bernapas dari alam, bahkan kita makan juga dari alam. Kenapa kok nandur gitu kan, atau berkebun atau menumbuhkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak dibiasakan dalam kesadaran atau keseharian perkotaan, dan bagi saya itu sangat disayangkan. Dan keterputusan itu sebenarnya dampaknya tuh banyak sekali, salah satunya untuk kesehatan kita sendiri. Jadi saya percaya, kami di Kebun Kumara percaya bahwa sebenarnya tidak hanya untuk kelestarian, tapi untuk kesehatan kita, untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, psikis. Apalagi kita tahu ya semenjak pandemi kemarin juga banyak sekali orang yang akhirnya jadi berkebun, adalah karena memang manusia itu untuk kita sehat lahir batin, kita harus berinteraksi dengan alam. Dan kalau kita bisa di perkotaan, karena kita tidak punya akses ke pantai atau gunung semudah itu, ya apa yang kita miliki, kita bisa punya kebun di rumah gitu. Jadi itu kenapa juga di Kebun Kumara kita mengajak orang untuk kembali terhubung dengan alam, untuk reconnect with nature, melewat alam yang ada, yaitu dengan menumbuhkan kebun. Pertanyaan saya Mbak Sandra ini punya latar belakang berkebun nggak sih sebetulnya, kemudian memutuskan menjalankan ini? Jadi memang maksudnya artinya punya background, teredukasi gitu ya terkait dengan ini, atau bagaimana ceritanya nih Mbak? Enggak sebenarnya. Jadi saya baru mulai berkebun itu sejak mulai Kebun Kumara. Jadi kalau long story short, sebelum saya mulai Kebun Kumara sebenarnya saya kerja kantoran. Tapi waktu itu saya pengen sekali punya sebuah bisnis. Dan saya sama suami dan sama keluarga saya itu akhirnya mengeksplor ya apa ya bisnis apa yang bagus ya untuk kita lakukan gitu. Manfaat apa yang pengen kita berikan dari bisnis ini, dan hal apa yang penting ya untuk kita kembangkan bersama di perkotaan. Ini maaf ya ada suara anak saya. Gak apa-apa. Jadi akhirnya kita memutuskan bahwa kayaknya pengen deh menggeluti bidang bisnis yang mendekatkan kehidupan perkotaan dengan alam, karena kami merasa bahwa ada urgensi di situ. Penting sekali ya untuk menghubungkan kembali gaya hidup kota dengan alam, dan akhirnya kita membangun bisnis yang bergerak di bidang itu gitu. Jadi memang saya belajar di Jogja, kebetulan saya sama suami sama keluarga belajar di Jogja, dan kita sebenarnya cukup merasa iri ya, karena kok
Jogja itu kan kota ya, maksudnya ya memang masih sangat tradisional ya sebagai kota tuh, dia masih sangat amat dekat dengan budaya dan kebiasaan nandur gitu, dengan alamnya juga masih dekat. Tapi kan dia kota dan tapi kehidupan orang di Jogja tuh masih bisa gitu menyempatkan ruang kehidupan mereka disekelilingi oleh alam dan kebiasaan untuk merawat alam. Orang nanam, mereka ada punya pohon pepaya, punya pohon pisang, nanam kangkung, nanam bayam, hal yang sederhana aja gitu. Dan itu turun-menurun gitu, dari orang tuanya melakukan, anaknya diajak untuk ikut serta. Jadi bukan hal yang aneh, bukan hal yang luar biasa untuk nanam, memang itu sebagai kebutuhan dasar kan. Jadi kesadaran untuk tahu asal-usul dari hal-hal yang ada di meja makan tuh emang harus ada gitu dalam ranah kesadaran. Dan buat saya tuh pas belajar banyak di Jogja dari teman-teman di Bumi Langit, di Omahlor, di Bantul dan lain sebagainya, saya merasa iya ya, kenapa kok di kota-kota besar kayak Jakarta kenapa ini tidak hadir gitu kan, nggak masuk akal kalau kita nggak tahu. Masa saya tuh baru tahu perbedaan tanaman tuh di usia berapa tuh, 2016 ya, udah 20-an gitu kan. Saya baru tahu tanaman terong, tanaman cabai kayak gini. Buat saya itu telat banget, itu sebenarnya terlambat banget. Harusnya itu sesuatu yang anak-anak tuh harusnya udah tahu kan. Jadi saya membayangkan, kami di Kebun Kumara membayangkan bahwa alam itu bukan sesuatu yang jauh. Kemegahan yang ada di alam, keagungan dia tuh bisa kita bawa dalam miniatur yang lebih kecil yang ada di dalam sebuah kebun. Dan kebun itu nggak melulu harus punya tanah, lahan kayak pekarangan, enggak. Punya balkon, punya teras, yang penting ada pot-pot 1, 2, 3 pot, itu udah cukup untuk jadi kebun gitu. Bisa ada kekayaan dan ekosistem di situ juga, dan kita bisa banyak banget belajar tentang keterhubungan kita dengan alam lewat tanaman yang kita rawat. Jadi itu sih sebenarnya yang pengen kita jembatani, Mbak, dari Kebun Kumara. Oke. Mbak Sandra, jadi kalau misalnya saya baru mau mulai ya untuk kemudian melakukan hal seperti yang Mbak Sandra lakukan, artinya ini tanaman apa nih yang paling cocok untuk saya nih pertama kali untuk urban farming? Oke, kalau mau yang gampang banget dan pasti kemakan itu biasanya sayur mayur yang berdaun. Aku selalu menyarankan kayak kangkung. Kangkung tuh gampang banget, kayak nggak ada deh orang gagal nanam kangkung. Karena kangkung itu, karena kebiasaan orang kalau baru mulai berkebun, biasanya tuh dia bukan lupa nyiram, tapi nyiramnya berlebih. Nah, kangkung itu suka banget air. Jadi kalau kita nyiram berlebih, biasanya tuh dia nggak akan kenapa-napa, nggak akan busuk, nggak akan mati, dia malah subur karena dia suka banget tanah yang basah. Jadi sebenarnya kangkung tuh cocok untuk pemula, sangat amat mudah dan bisa cepet dipanen dalam 40 hari udah bisa siap panen biasanya untuk kangkung. Jadi nggak perlu lama gitu nunggunya untuk panen. Kalau pengen yang bumbu dapur, serai itu gampang. Semua jenis rimpang itu sebenarnya gampang. Kunyit, lengkuas, jahe, kencur, itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Semua bisa tumbuh dalam pot juga dan semua nggak terlalu butuh matahari yang terik karena mereka kan rimpang ya. Jadi terbiasa tumbuh di bawah naungan. Jadi buat teman-teman yang rumahnya mungkin terbatas mataharinya, matahari cuma kena 4 jam atau kena tembok tetangga, jadi mataharinya sebentar, tuh rimpang masih kuat tumbuh di situ. Jadi itu juga bisa dicoba. Dan buat aku empon-empon ya, itu kan penting ya. Kita udah tahu sendiri dari apa yang kita lalui kemarin gitu, kesehatan kita kan dimulai dari asupan. Salah satu bentuk asupan yang kaya multimineral dan multivitamin adalah empon-empon, jahe, kencur, kunyit, itu kan semua punya antiinflamasi, dia punya antivirus dan lainnya kan. Jadi kalau kita bisa biasakan lagi menanam, kita bisa panen sesuai kebutuhan, kita biasa lagi untuk meminum jamu, gitu ada kutip ya, minuman-minuman herbal gitu, aku rasa itu sebenarnya juga memupuk kesehatan kita kembali gitu. Oke, jadi kalau saya baru mulai saya bisa kangkung ya, mulai dari kangkung, terus tadi, bumbu ya. dapur sama empon. Ya, empon. Oke. Doain saya mau coba nanti di rumah. Semoga berhasil ya. Mungkin saya masih pemula, semoga bisa berhasil seperti Mbak Sandra. Tapi Mbak Sandra balik lagi tadi ya ke Kebun Kumara ini. Jadi sebetulnya kalau berbicara soal tujuan mungkin ya, atau visi dan juga misi dari Kebun Kumara ini sebetulnya apa sih Mbak? Dan apakah kemudian tujuan-tujuan ini sudah tercapai belum sampai dengan sekarang? Oke, sebenarnya secara singkat kan kita ingin sekali mendekatkan kembali gaya hidup perkotaan dengan alam. Karena kami rasa itu menjembatani kebutuhan untuk well-being ya, jadi kesehatan, dan juga untuk kelestarian. Membiasakan orang untuk
merawat alam gitu. Jadi merawat diri sendiri sama merawat alam itu sebenarnya one and the same ya, satu hal yang serupa gitu, dua sisi dari koin yang sama. Karena mau gimana pun juga kita tidak bisa terlepas dari kondisi alam. Jadi kalau alamnya sakit, susah manusianya untuk sehat gitu. Mau kita lari, kayak jogging, makan udah bener. Kalau polusi udara di mana-mana kan susah juga untuk kita sehat. Jadi sebenarnya kesadaran itu yang kita pupuk untuk masyarakat kota, dan sulit sekali untuk memupuk kesadaran kalau kita tidak membiasakan sebuah aksi kan. Jadi behavioral change itu, perilaku itu kan dasar untuk memupuk kesadaran ya. Jadi chicken and egg lah ya. Ada yang bilang kesadaran dulu baru aksi. Tapi kan aksi juga melahirkan kesadaran. Itu kenapa kita pengen membangun kembali kebiasaan untuk merawat alam itu gitu. Sebagai bagian dari merawat diri sendiri. Itu sih tujuannya. Pengennya sih idealnya saya rasa kalau semua orang di Indonesia itu paham cara menumbuhkan makanan itu sangat ideal. Saya tidak merasa semua orang harus jadi petani ya, karena menurut saya itu mustahil. Tapi pemahaman untuk bisa menumbuhkan makanan sendiri buat saya itu sangat amat krusial. Dan ini saya sering punya teman baru pulang dari Finlandia, pokoknya dari salah satu negara di Eropa lah ya, dan dia bilang di sana tuh susah banget nyari tanah subur. Nggak semua orang di sana nanam, tapi semua orang di sana tuh tahu bedanya tanah subur sama tanah gersang. Mereka tahu cara membuat tanah gersang menjadi tanah yang hidup dan subur. Mereka semua tahu cara nyemai, tahu cara nanam, hal-hal dasar aja. Jadi walaupun tidak semuanya melakukan, semua tahu gitu cara melakukannya. Jadi if something happens, ya kan, ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kita ada krisis atau kita lockdown kayak kemarin, semua orang panik dan lainnya, kita tahu tenang aja kita bisa nungguin makanan sendiri. Atau kalau kita punya lahan lebih besar, kita bisa nungguin makanan untuk paling nggak tetangga atau saudara kita atau keluarga kita. Jadi aku rasa itu hal dasar banget untuk kita semua paham kembali. Dan kalau keterhubungan itu dijaga, dirawat, saya rasa mustahil ya manusia itu jadi nggak peka, cuek, atau bahkan menyakiti alam ya. Kalau kita sudah segitu dekatnya, kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau kita sudah begitu kenal dan begitu menyayanginya alam, saya rasa mustahil deh kalau manusia tuh nggak mau ikut merawat alam gitu. Apalagi dengan krisis iklim dan masalah di alam yang kita hadapi ya ke depannya gitu. Jadi saya rasa itu sih sebenarnya mimpinya Kebun Kumara, untuk menghubungkan lagi tadi itu, untuk reconnect lifestyle kita di perkotaan kembali dengan alam. Oke, saya aminkan rencana atau mungkin harapan-harapan itu. Tapi kalau dari Mbak Sandra dan juga teman-teman dari Kebun Kumara, ini rencana dalam waktu dekat mungkin ya di tahun ini ya, apa saja nih Mbak? Singkat saja. Oke, nggak apa. Jadi tahun ini sebenarnya kita lagi cari lokasi baru. Jadi tadi kan sempat diceritain di video kalau lokasi lama kami itu yang di Ciputa Timur, betul. Nah saat ini sebenarnya kami sudah minggat dari akhir tahun lalu. Nah jadi fingers crossed, mudah-mudahan sebelum Lebaran kami sudah punya tempat baru untuk mengakar gitu ya, untuk menumbuhkan kebun. Dan rencananya adalah di tempat baru itu kita akan banyak sekali mengadakan kegiatan volunteering. Jadi kegiatan kerelawanan, jadi siapapun bisa terlibat. Dan kita bisa menumbuhkan kebun bareng, menumbuhkan hutan pangan bareng, sama kayak di tempat yang lalu tapi di tempat yang baru. Amin, amin. Semoga semua rencana-rencananya ke depan itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana awal begitu ya. Dan kemudian tadi bagaimana kemudian volunteering ini juga terus dilakukan oleh Mbak Sandra dan juga teman-teman agar masyarakat perkotaan juga lebih paham, lebih mengerti begitu ya bagaimana caranya untuk berkebun di tengah-tengah keterbatasan lahan yang ada. Terima kasih sekali lagi Mbak Sandra sudah bergabung bersama dengan kami, sudah berbagi pagi hari ini. Salam sehat, kita jumpa di lain kesempatan.